Waalaikumsalam. Saya di sini ingin penelitian tentang implementasi kebijakan pembelajaran daring di Desa Menyani, Kecamatan Menyani, Kabupaten Sarawak. Ini Iya. perkenalan dulu Pak. Nama saya Supandi SPD. Selaku Korwil kan, Korwil Mandali, Kecamatan. Baiklah, terima kasih sebelumnya sudah mau memperkenalkan diri. Saya mau bertanya, dunia pendidikan sekarang juga terkena dampak langsung dengan adanya musibah penyebaran pandemi COVID-19. Menurut pandangan Bapak, bagaimana cara menyikapi masalah ini dari kecamatan pendidikan atau orang yang berada di dunia pendidikan? Ya, seperti yang sudah kami laksanakan karena PKM terbatas kan, jadi kami juga akan melaksanakan pembelajaran yaitu secara daring dan luring. Nah, jadi bagi sekolah yang ada signal itu daring, untuk yang tidak ada bisa luring. Untuk mandi angin ini mulai dari ini kan sama-sama terus menentukan nanti sampai tanggal 9 itu masih antara daring atau luring. Jadi tatap mukanya pun terbatas, pemberian tugasnya 100%. Pemerintah sudah berusaha untuk menyelamatkan rakyat dari belenggu pandemi ini. Kebijakan demi kebijakan dikeluarkan untuk mengatasi masalah tidak terkecuali di dunia pendidikan. Terkhusus kebijakan yang dilakukan di sekolah atau di dunia pendidikan, sejauh mana Bapak memandang keberhasilan kebijakan yang ada? Apakah ada hal yang mengganjal yang ingin diutarakan? Ya, dalam protokol kesehatan itu ada hal yang sebenarnya karena kadang itu yang situasi pedesaan itu kan dengan adanya pembelajaran daring dan luring itu kan masih terkendala. Jadi anak-anak itu antusiasnya masih ingin berkumpul. Nah, jadi kadang-kadang itu kesulitannya waktu luring. Jadi kan pemberian tugas itu bagi anak yang kelas rendah untuk jaga jarak. Tapi kalau untuk pemakaian masker insya Allah sudah mulai, kemudian untuk cuci tangan ya, itu sudah setiap sekolah itu sudah ada. Kemudian yang agak susah dikit yaitu tentang menjaga jarak. Namanya anak kan kadang tuh 10 menit misalnya, habis itu itulah. Tapi dari program yang pemerintah sampaikan itu, kami itu sudah kami anggap 80% sudah terlaksana. Jadi walaupun ibaratnya di pedesaan, jadi walaupun dengan luring, ya, jadi kami itu baik gurunya ya, itu memang betul-betul melaksanakan protokol kesehatan kunci di situ. Kita tahu kebijakan dibuat oleh pemangku kekuasaan agar dilaksanakan oleh rakyat. Seperti kebijakan terkait belajar daring, setujukah Bapak dengan hal ini? Menurut kacamata pribadi Bapak sebagai seorang yang berkecimpung di dunia pendidikan, apa yang sebenarnya tujuan disasar oleh kebijakan belajar daring ini? Ya sebenarnya kalau setuju kami setuju tatap muka kan, tapi karena memang keadaan seperti ini COVID-19 ini, ya kita mengikuti perubahan saja. Dalam arti kata itu dengan daring
yang ada signal. Jadi baik gurunya maupun siswanya mau tidak mau harus menyesuaikan cara-cara strategi pembelajaran ya kan. Sambil kita juga ibaratnya belajar pengalaman baru. Tapi yang lebih kebanyakan cocok kalau di daerah kami itu luring itulah. Jadi ada saat-saat pertemuan walaupun terbatas tatap muka kan. Jadi tidak ada semata-mata daring ya. Jadi sini nampaknya itu yang agak masuk ke luringnya itu. Nah, jadi anak-anak tuh bisa menyampaikan kesulitan belajarnya langsung dengan guru walaupun waktunya terbatas. Masih mengenai kebijakan belajar daring, apakah ada standar-standar yang diarahkan oleh atasan mengenai bagaimana kebijakan ini seharusnya berjalan? Ada, ya sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Daerah Kabupaten Selangor itu ya, dia sudah menurunkan surat sekaligus 5 prokes itu memang mau tidak mau ya. Ditambah bahwa untuk masa-masa COVID ini karena pembelajarannya sekitar 50%, jadi target-target untuk ketuntasan kurikulum pun tidak maksimal, disesuaikan lah. Untuk target kurikulum disesuaikan. Jadi ya KKM di masing-masing sekolah itu sesuaikan dari 50% juga sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi yang penting anak itu gini itu sehat dan bahagia dulu. Nah itu kuncinya. Sebagai seorang pimpinan di sini, Bapak memiliki pegawai-pegawai dengan latar belakang yang berbeda. Apakah ada kesulitan mereka dalam menerapkan kebijakan atau aturan mengenai belajar daring? Sebentar ini enggak lah. Berikutnya, komunikasi merupakan kunci dalam menyampaikan informasi. Apakah Bapak atau pegawai Bapak mengalami kesulitan memahami kebijakan karena faktor komunikasi, misalkan saja masalah peraturan yang mendadak turun, perubahan yang secara tiba-tiba, atau mungkin kurang arahan dari atasan mengenai peraturan atau kebijakan yang baru? Kalau untuk yang desa Mandailing itu enggak, karena sinyal ada tuh. Kecuali kalau yang di pedalaman itu ya kadang signal. Pernah mendengar keluhan terkait belajar daring, entah itu dari pegawai di sini atau beberapa pengajar yang pernah Bapak temui, atau mungkin orang tua murid secara langsung? Ada alasan khusus mungkin? Ada alasan khusus? Ya biasanya itu kan yang sibuk guru. Gini tuh orang tua malah sibuk gara-gara daring kan. Nah, jadi bahkan kadang karena bukan ahlinya, jadi malah dengan anak itu timbul yang itulah kadang. Jadi lebih kadang memang tidak mau bukan orang tua di rumah kan lebih. Reaksi orang bisa saja berbeda-beda mengenai kebijakan belajar daring ini. Mungkinkah ini karena setiap orang memiliki berbeda status sosial dan ekonomi yang berbeda? Bagaimana Bapak melihat fenomena ini? Ya itu terutama apalagi yang ke rumah itu kan hubungannya dengan pulsa mungkin, apalagi HP itu di desa itu kalau Android kan belum tentu semuanya. Ya beban lah bagi mereka. Belum punya HP. Iya. Karena HP yang tular-tular itu kan. Ya, terima kasih waktunya Pak. Pertanyaan terakhir, jika bisa bertemu langsung dengan Menteri Pendidikan sebagai orang paling berpengaruh di dunia pendidikan, hal apa yang ingin disampaikan terkait sekolah di tengah pandemi? Yang ingin disampaikan itu yang pertama, kesejahteraan guru. Karena guru ini walaupun tidak tatap muka
tapi dia malah lebih sibuk lagi, malah lebih sibuk. Karena hal-hal sebenarnya dilakukan dengan komputer, dengan HP, dengan apa yang komunikasi canggih, jadi mau tidak mau kadang malah lebih bebannya lebih. Kemudian juga ditambah lagi bantuan-bantuan yang hubungannya dengan IT, seperti laptop langsung ke sekolah, dan kalau perlu turunkanlah dari pusat itu mentor-mentor yang sehingga bisa melatih guru di dalam menggunakan alat-alat IT itu. Karena ya seperti di Madiang ini kan rata-rata guru itu masih 40% itu kan usia kedua, jadi masih gagap. Nah, jadi mungkin ada sistem bimbingan program-program yang silakan yang sifatnya langsung turun ke kecamatan atau sekolah. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.